Nasib malang dialami seorang balita 3 tahun yang mengalami patah leher usai dianiaya oleh pacar tantenya. Kasus penganiayaan ini terungkap setelah pelaku dan tante korban membawa korban ke rumah sakit dengan alasan korban terjatuh. Namun pihak rumah sakit curiga dengan kondisi korban yang tidak hanya mengalami patah tulang, tetapi juga mengalami luka di hampir sekujur tubuhnya. Luka-luka yang terdapat di tubuh korban diduga merupakan luka akibat tindak kekerasan. Korban berinisial HZ diketahui dititipkan orang tuanya kepada tantenya yang masih berusia 17 tahun. Ibu korban diketahui menjadi pekerja migran di luar negeri. Tante korban diketahui tinggal bersama pelaku sejak bulan November lalu. Sejak saat itulah korban kerap mendapat tindak kekerasan. Saat korban dianiaya, tantenya sempat merekam. Namun menurut pengakuannya ke polisi, perekaman itu dilakukan sebagai bukti jika terjadi sesuatu hal kepada keponakannya. Kini tersangka telah mendekam di Mapolres Jakarta Timur dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Tersangka saat ini sudah dalam upaya paksa kami dan sudah dalam penahanan di unit PPA Polres Metro Jakarta Timur. Bun, motifnya sendiri sampai dia menganiaya itu apa sih, Bun? Baik, motifnya karena anak ini sering rewel untuk pengakuan tersangka, yang mana sehingga kejadian tersebut berulang. Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut mengenai kasus tersebut, kita sudah terhubung dengan Ibu Diah Puspita Rini selaku Komisioner KPAI. Selamat sore Bu Diah. Selamat sore Mbak Eliza. Bu Diah, ini kalau kita melihat kasus ini lagi-lagi penganiayaan terhadap anak terjadi kembali. Anda sebagai KPAI melihat terkait dengan maraknya kasus penganiayaan terhadap anak ini seperti apa Bu Diah? Yang pertama, kami turut prihatin sedalam-dalamnya dengan maraknya KDRT di lingkungan keluarga di mana korbannya adalah anak-anak. Jadi kalau kita ambil kasus ini kan berturut-turut ya Mbak ya. Jadi selama 2 pekan kita disibukkan dengan pemberitaan yang luar biasa sangat menyedihkan, di mana anak-anak menjadi korban dan terakhir kejadian si anak balita ya. Anak ini yang kemudian saat ini masih dirawat di RS Polri. Nah, kami melihat bahwa memang saat ini kita perlu betul untuk melakukan pelindungan tidak hanya di masyarakat, di dunia pendidikan, tetapi juga di rumah tangga. Di mana dalam keluarga ini seharusnya anak-anak tersebut mendapatkan ruang aman. Tetapi nyatanya memang kejadiannya malah justru anak ini menjadi korban. Jadi sebenarnya Mbak, kalau data di KPAI tentang kekerasan fisik psikis anak ya, setelah kami pelajari ini kan memang kejadian di mana pelaku sebagai orang terdekat, baik ayah, ibu atau orang terdekat ya di lingkungan keluarga itu kan cukup tinggi ya Mbak. Ya. Dan ini memang menjadi keprihatinan dari bulan Januari sampai bulan November itu memang yang lapor di KPAI dan kemudian hubungan korban dengan teradu ini kan sangat dekat sekali. Baik ayah, ibu, tante, bibi, paman atau keluarga yang di lingkungan terdekat itu cukup tinggi Mbak. Oke. Nah ini mengisyaratkan bahwa kita tidak bisa meremehkan dan ini harus menjadi perhatian kita bersama, terutama masyarakat di sekitar ya yang ada di lingkungan keluarga tersebut. Dan juga keluarga besar. Nah begitu, ini dia Bu Diah yang memang akhirnya terlihat miris adalah keluarga sendiri, orang terdekatlah ternyata yang melakukan ini, yang menganiaya sang anak, yang dimana harusnya keluarga menjadi tempat atau rumah menjadi tempat yang paling aman untuk anak-anak. Dari KPAI sendiri, bagaimana akhirnya melakukan pendampingan untuk sang anak ataupun keluarga sendiri terkait dengan kasus hukum ini, dan mungkin sejauh mana akhirnya proses-proses yang dilakukan oleh KPAI untuk menanggapi kasus hukum ini, Bu? Yang pertama, kalau untuk kasus si anak balita ini ya, ini kami sudah cek betul dan saat ini masih dirawat intensif dan sudah didampingi oleh UPTD terdekat. Tetapi kami berharap
kepada RS Polri ya, atau rumah sakit manapun yang menjadi rujukan untuk kasus kekerasan pada anak ini agar memberikan keringanan, Mbak. Keringanan, dan kami harus memastikan bahwa anak korban ini bisa mendapatkan pelayanan fasilitas kesehatan yang utuh sehingga penyembuhan dan nanti pemulihannya itu bisa maksimal. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau untuk kasus secara general, ya bagaimana kemudian kasus KDRT ini kok muncul ya, terjadi lagi. Yang kami lakukan pertama kali adalah melakukan upaya ya berkoordinasi dengan semua pihak. Ini kan multi stakeholder ya Mbak, dari mulai UPTD PPA, kemudian juga dinas sosial, di mana anak itu harus mendapatkan bantuan sosial, ini sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 59. Kemudian juga anak harus mendapatkan pendampingan psikososial. Jadi kalau untuk anak korban ini dua yang kami pastikan, Mbak. Satu, anak mendapatkan bantuan sosial. Yang kedua, anak mendapatkan pendampingan psikososial. Yang ketiga, anak mendapatkan pelindungan. Nah, pelindungan ini karena kasus terjadi di lingkungan keluarga, maka anak ini harus diamankan dulu, ya, dibawa di mana mereka di mana anak ini mendapatkan ruang yang aman. Siapa? Bisa keluarga besarnya karena ibunya tidak ada, bisa keluarga besar, atau kalaupun memang tidak bisa diandalkan ya, itu bisa saja rumah aman, Mbak. Jadi ada rumah aman di mana memang untuk korban-korban kekerasan ya. Terus selanjutnya kita juga harus memastikan anak ini juga tetap mendapatkan pendampingan dari keluarga secara utuh ya, termasuk keluarga besar. Tidak bisa nanti selamanya di rumah aman. Jadi anak tetap harus kembali bersosialisasi, tetapi atas pemantauan ya, pemantauan dari UPTD dan Peksos pekerja sosial. Nah ini KPAI tugasnya adalah mengawasi ini semua, Mbak. Seluruh stakeholder ini biar bersama-sama untuk melakukan pendampingan dan juga pemulihan bagi korban. Baik. Selanjutnya untuk pencegahan itu juga kami upayakan, terutama karena ini di lingkungan masyarakat atau keluarga, maka yang terdekat adalah pemerintah desa. Jadi di pemerintah desa itu kan ada Puspaga, Mbak. Jadi namanya adalah Pusat Pembelajaran Keluarga, ya, yang itu ada di setiap kelurahan. Nah ini tugasnya adalah memberikan edukasi, bahkan memantau dan menyadarkan masyarakat kalau ada perilaku yang tidak pas untuk anak. Kalau di kasus si balita ini kan sebenarnya tetangga sudah mulai curiga ya Mbak, karena anak sudah tidak pernah main di luar, anak juga kadang minta nasi, itu kan sebenarnya tetangga ini sudah mulai curiga ada apa gitu. Okay. Nah hanya saja ini belum sempat terkuak ya, karena ya si anak sudah dibawa ke rumah sakit. Nah kalau saya tambahkan di kasus Jagakarsa itu Mbak, di kasus Jagakarsa ini kan juga adanya rasa kepedulian dan kecurigaan dari masyarakat terhadap bau dan perubahan yang ada di keluarga tersebut, sehingga akhirnya ditemukan kondisi korban sudah demikian. Jadi saya kira masyarakat kita ini harus tetap diedukasi, Mbak. Kalau ada kecurigaan yang mengarah pada pada sesuatu hal yang tidak menyenangkan ya, atau berakibat pada anak, itu harus segera ditindaklanjuti begitu. Baik, artinya bahwa kalau tadi Anda mengatakan dalam 2 minggu ini kita hampir dihebohkan dengan berbagai kasus terkait dengan penganiayaan anak, mulai dari tadi kita dengarkan 4 anak yang meninggal akibat kasus KDRT yang dilakukan oleh sang ayah, kemudian ini pun dilakukan oleh orang terdekat, dan di sini juga dari KPAI mengharapkan bahwa harus ada kerjasama semua pihak, bahkan masyarakat diharapkan bisa speak up dalam hal ini untuk bila mengetahui ada hal-hal yang aneh, maka jangan takut untuk melapor, seperti itu ya Bu Dia ya. Baik, terima kasih Bu Dia tentunya telah bergabung bersama kami dalam Berita Satu Sore. Pemirsa, demikian perbincangan kami bersama Dia Puspita Rini selaku Komisioner KPAI.